doing great. How are you this morning? Yes, as usual, I hope all of you are good and then still keep on fire. Tetap semangat ya anak-anak. Okay, what day is today? Yes, today is Monday. But before we start our lesson, it's better if we pray first. Come on, let us pray. Close your eyes and put your hand. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to start our lesson. Please open our heart and our mind so that we can receive the lesson well. Please bless us, bless our teachers and our parents and all of us. Please forgive us for all our sins. Thank you God. Amen. Oke, nah tadi kita sudah berdoa. Nah, sekarang biar kita tetap semangat, kita harus melakukan tepuk PPK. Come on everybody, let's do it. Come on, everybody can stand up. Okay, come on. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Salam literasi. Ayo membaca. Oke, very good. Oke, nah tadi kita sudah melakukan tepuk PPK. Nah, sekarang sudah waktunya kita untuk belajar. Now let's see the video. Oke students, hari ini kita masuk pada pembelajaran yang kelima. Tapi sebelumnya kita akan mereview kembali mengenai fungsi organ pencernaan pada manusia. Nah, yang pertama ada mulut. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar lebih mudah ditelan. Nah, organ selanjutnya kerongkongan. Kerongkongan berfungsi memindahkan makanan menuju lambung dengan gerakan peristaltik. Nah, yang ketiga lambung. Lambung berfungsi memecah makanan dan mencerna makanan dengan bantuan enzim. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Selanjutnya usus besar. Usus besar berfungsi sebagai tempat penyerapan air dan pembentukan feses. Yang terakhir anus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Berikutnya beberapa gangguan pada sistem pencernaan. Nah, yang pertama ada MAH. MAH adalah gangguan sistem pencernaan yang gejala umumnya berupa nyeri pada lambung dan sakit ulu hati. Adapun penyebabnya yaitu luka pada lambung yang tidak segera terobati dan berakibat infeksi bakteri Helicobacter pylori. Gejalanya berupa nyeri perut bagian atas, mual, dan juga muntah. Cara mengatasinya, penanganan tergantung pada penyebabnya. Antibiotik dan antisida dapat membantu mengobati MAH. Selanjutnya ada diare. Diare merupakan gangguan pencernaan yang menyebabkan penderitanya buang air besar lebih sering dari biasanya dan juga fesesnya lebih encer. Adapun penyebabnya yaitu infeksi virus pada usus besar dan alergi makanan. Dan gejalanya berupa diare meliputi perut kembung atau kram, tinja encer, rasa mulas atau terkadang mual dan muntah. Cara mengatasinya biasanya diare akan sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari. Hal yang perlu dilakukan adalah dengan beristirahat yang cukup dan banyak minum supaya tidak mengalami dehidrasi. Nah anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita telah membahas mengenai iklan layanan masyarakat. Nah, dalam pembuatan iklan di sebuah media elektronik diperlukan alat bantu yang dinamakan storyboard. Storyboard berbentuk sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah. Dengan bantuan storyboard kita dapat menyampaikan ide cerita dengan mudah kepada orang lain. Selain itu, dibutuhkan juga perlengkapan pendukung untuk menunjang penampilan. Nah, pada saat kamu tampil, pastikan dirimu
Melakukan kontak mata dengan penonton, lalu tidak menutupi pandangan mata penonton, dan menggunakan suara yang lantang, intonasi yang jelas, serta ekspresi yang tepat dan sesuai. Lalu menggunakan bahasa tubuh yang baik dan penuh percaya diri. Nah, anak-anak, keragaman tidak menghalangi sebuah bentuk kerjasama, malah sebaliknya, keragaman justru semakin memperkuat kerjasama. Indonesia sangat kaya akan keragaman budaya, antara lain terlihat pada keragaman seni rupa daerahnya. Karya seni rupa daerah yang terdapat di Indonesia antara lain seni batik, ukiran, dan anyaman. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai karya seni batik yang ada di Indonesia. Adapun bahan dan alat yang digunakan dalam membuat batik yaitu antara lain, yang pertama ada malam disebut lilin atau parafin, yang kedua canting, yang ketiga kain, dan selanjutnya ada wajan dan kompor, dan juga ada gawangan atau tempat untuk meletakkan batik yang akan digantung. Adapun contoh batik Nusantara antara lain, di sini kamu perhatikan gambarnya, motif batik Kawung Solo. Selanjutnya ada motif batik Pekalongan dan ada motif batik Cirebon Megamendung dan motif batik Parang Yogyakarta. Nah, ini dia beberapa contoh motif dari batik Nusantara ya anak-anak. Selanjutnya teknik pembuatan batik. Yang pertama teknik tulis menggunakan canting sebagai alat pembuat motif. Yang kedua teknik cetak atau sablon. Dan yang ketiga teknik cap menggunakan stempel yang di atasnya sudah berbentuk ragam motif batik. Tahukah kamu anak-anak, selain memiliki teknik pembuatan batik, motif batik juga menyimpan makna tersendiri. Misalnya, motif batik Parang Rusak yang memiliki makna pertarungan antara manusia melawan kejahatan dengan cara pengendalian diri yang dapat membentuk manusia menjadi mulia dan bijaksana. Dalam keragaman corak batik Nusantara merupakan kekayaan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Corak batik yang beragam motif dan warnanya tidak hanya menampilkan keindahan dan keunikan tersendiri, tetapi juga syarat dengan makna-makna hidup yang luar biasa. Batik tidak hanya berasal dari satu daerah, misalnya Pulau Jawa, namun batik juga berasal dari daerah lain dengan ciri khasnya masing-masing, seperti batik Bali, batik Kalimantan, batik Minangkabau, batik Toraja, batik Flores, batik Halmahera, dan juga batik Papua. Anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini. Miss harap kamu membaca buku kamu kembali ya. Okay students, that's all for our lesson today. Now before we close our lesson, it's better if we pray. Come on, let us pray. Close your eyes and put your hand. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we have finished our lesson and we want to continue our lesson again. Please bless us, bless our teachers and our parents and all of us. Please forgive us for all our sins. Thank you God. Amen. Oke, tadi kita sudah berdoa. Miss harap all of you still keep learning and then still keep spirit. Oke, tetap semangat ya anak-anak belajarnya. Oke, that's all for today. Goodbye. See you tomorrow.